adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang di surga, sekarang tiba saatnya Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Halo adik-adik semua, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulangi lagi ya lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Adik-adik, kita tetap mau memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagu
selesai memuji nama Tuhan, jadi sekarang tiba saatnya kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya mendengar dengan baik, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Adik-adik apa kabar? Adik-adik pasti semuanya dalam keadaan sehat, karena tadi sudah memuji Tuhan ya. Oke adik-adik, puji Tuhan karena kita semuanya sehat, dan kita semuanya pasti dalam keadaan yang senang dan gembira. Oke adik-adik, sebelum Kak Dewi lanjutkan nih ceritanya ya, Kak Dewi mau tanya dulu nih. Adik-adik, pernah nggak adik-adik lihat perang? Looks like we pissed her off. Enggak deh. Nonton film perang, pernah nggak? Pernah Kak, tapi cuma sekali. Oh nggak apa-apa, 2 kali juga nggak apa-apa. Pernah Kak, berkali-kali. Oke, tapi bukan hanya nonton adik-adik. Kak Dewi mau tanya nih, kalau adik-adik lihat film perang itu, ada prajuritnya nggak? Ada pasukannya nggak? Pastinya ada dong. Masa perang tidak ada prajurit, tidak ada pasukan perang? Pasti ada. Namun pasukan perang itu apa hanya berdiri siap? Tidak adik-adik, dia punya perlengkapan mulai dari kepalanya sampai dengan kakinya. Bahkan dia punya senjata untuk dipakai berperang. Nah adik-adik, tentara kalau mau menang harus punya perlengkapan yang lengkap. Perlengkapan senjatanya harus lengkap. Supaya apa? Dia bisa menang melawan musuhnya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam cerita kita. Adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang perlengkapan senjata perang. Tapi bukan untuk lawan musuh yang ada di depan, tapi melawan yang namanya tipu muslihatnya si jahat, atau yang sering kita bilang iblis. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah, dan itu ada di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 18. Nah adik-adik, di dalam cerita ini kita disuruh untuk mengenakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kita mampu melawan tipu muslihat daripada si jahat atau iblis. Karena apa? Karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia ini yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya.
Adik-adik, kita membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan agar kita menjadi kuat dalam Tuhan. Tetapi, tahu nggak adik-adik, di kerajaan gelap, iblis juga mengadakan pertemuan. Mereka ngapain ya? Mereka mengadakan pertemuan untuk mengganggu seorang anak Tuhan. Iblis ada di mana-mana loh, dan dia memperhatikan kita adik-adik. Iblis akan selalu berusaha membohongi kita. Kita sedang berada dalam medan peperangan. Kita punya musuh yang pengen mencuri semua yang Allah berikan untuk kita. Ini adalah pertempuran yang kita tidak bisa lihat. Musuh kita adalah iblis, dan iblis berada di roh dunia yang tidak kelihatan. Walaupun kita tidak bisa melihat dia, iblis itu nyata adik-adik. Iblis mau merampas kita jauh-jauh dari Allah. Dan iblis selalu bergerak diam-diam. Dia akan menggunakan segala tipu muslihat untuk membuat kita berpaling dari Allah. Kita tidak perlu takut dengan iblis, tapi kita harus selalu siap dan menghadapi dia. Karena itu, sama seperti petarung yang hebat, kita harus mengenakan semua perlengkapan perang kita. Dan karena musuh kita adalah roh iblis, Allah akan memberikan perlengkapan rohani kepada kita. Nah adik-adik, untuk kita berperang, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Pertama, berdirilah tegak. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Allah mengasihi kita dan Yesus sudah mati untuk kita, dan dia bangkit untuk mengalahkan setiap dosa kita. Allah ada di pihak kita, dan itu adalah kebenaran. Berpeganglah teguh pada kebenaran itu, dan seperti ikat pinggang yang baik, kebenaran akan mengikat kita dengan kuat dan menjaga kita tetap kuat ketika kita melawan kuasa dari si iblis. Nah, yang berikut, pakailah baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan adalah untuk menjaga jantung kita. Allah mengenakan baju zirah supaya kita bisa bertindak jujur, baik, rendah hati, dan berlaku adil terhadap satu dengan yang lainnya, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita pun harus tetap bertindak jujur, baik, dan juga rendah hati. Dan lakukanlah apa yang baik dan benar itu. Dengan cara itu adik-adik, iblis tidak akan punya cara lagi untuk masuk ke hati kita, dan kita akan sanggup untuk berdiri tegak dan melawan si iblis. Nah adik-adik, selanjutnya pakailah kasut damai sejahtera. Apa itu kasut? Kasut itu adalah alas kaki. Kita harus beralaskan damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil harus dilakukan dalam keadaan apapun, maupun senang dan saat susah. Bersiaplah untuk pergi kemanapun Allah mengirim kita untuk memberitakan kabar baik dan kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah orang-orang yang membawa damai. Nah, yang selanjutnya, gunakanlah perisai iman. Perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat, untuk melindungi kita dari panah-panah iblis. Gunakan perisai imanmu ya adik-adik. Apa itu panah iblis? Misalnya seperti berita-berita bohong yang bikin kita jadi ragu akan kasih Tuhan pada kita. Nah, Tuhan semesta alam ada bersama kita, menjaga kita, dan percaya dan beriman kepadanya, dan iblis tidak akan pernah bisa mengganggu dan melukai kita. Iman merupakan keyakinan bahwa Tuhan memegang janjinya. Iman dalam Tuhan melindungi kita ketika dicobai untuk ragu. Nah, selanjutnya terimalah ketopong keselamatan.
Kalian pernah dengar nggak ketopong itu apa? Ketopong itu seperti helm. Nah, kalau kita berkendara tuh naik sepeda motor, kita menggunakan helm agar kita selamat dalam berkendara. Nah, kita sudah diselamatkan. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita adalah anak Allah. Iblis sudah kalah. Maut sudah dikalahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, yang terakhir adik-adik, terimalah pedang roh firman Allah. Adik-adik pernah melihat pedang gak? Pernah? Iya, pernah lah. Kan anak kecil itu sering main pedang-pedangan kan? Nah, ini Tuhan Yesus memberikan kita pedang roh yang merupakan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, sesuatu yang dahsyat terjadi. Inilah sebabnya pedang roh menjadi senjata yang baik untuk menyerang. Allah sudah memberikan senjata untuk menyerang balik segala kebohongan dan tuduhan iblis. Senjata kita adalah kebenaran dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dapat menghancurkan segala kebohongan iblis. Pakai firman Tuhan untuk bertarung dengan iblis, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika iblis mencobainya di padang gurun. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah pedang roh kita. Kita berperang bukan dengan manusia, tetapi dengan roh jahat yang ada di sekitar kita. Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita ini adalah anak-anak Allah. Yuk selalu kita melakukan hal yang baik dan benar. Yuk kita cerita tentang kasih Allah yang menakjubkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah kepada Yesus. Perlengkapan senjata Allah yang ada tertulis di dalam kitab Efesus 6 tadi itu adalah yang memperlengkapi kita agar kita menang melawan si iblis. Kalahkanlah iblis dengan firman Tuhan. Iblis akan berusaha untuk mengambil hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Tapi adik-adik, jangan khawatir, Allah ada di pihak kita. Dan dengan demikian, tidak ada satupun kuasa si jahat, bahkan iblis, bisa mengalahkan kita. Adik-adik, bersama kita katakan, jadilah berani, jadilah kuat, karena Tuhan Allah kita bersama kita. Adik-adik, yuk kita ingat ayat firman Tuhan ini supaya kita bisa tetap kuat. Terambil dari Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Karena kalau kita rajin berdoa berarti kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan setiap waktu. Kita bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan dan kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi lagu ini, Saya Pasukan Kristus. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus,
Tuhan mengajarkan kami untuk selalu siap dalam melawan iblis. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap kuat Tuhan melawan roh si jahat, agar kami tidak terpengaruh Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua dan teman-teman kami dan juga keluarga kami yang jauh dari sisi kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan sukacita. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Cikwit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pengumuman mulai hari Minggu kita tetap ibadah jam 8.30 melalui YouTube channel GB Taman Anggrek. Serta adik-adik yang mau ikut ibadah onsite boleh di Gereja Veritas Tomang itu jam 10 pagi. Mari sama-sama adik-adik kita bergabung dalam ibadah onsite. Dan juga adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, biarlah ibadah kita boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.